Shalom saudara, perenungan kita hari ini berjudul media sosial dan hati kita. Ya, sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kita melihat ya, betapa cepatnya dunia saat ini berubah. Bukan hanya dunia kita, dunia anak-anak pun sama. Bahkan anak-anak kita di usia yang masih sangat muda, mereka sudah mengenal YouTube, TikTok, dan juga game online. Di dalam pergaulan mereka sering kali mendengar cerita tentang tokoh-tokoh favorit anime begitu ya di layar media sosial mereka. Tetapi kalau kita mau jujur, jarang sekali kita mendengar mereka bercerita tentang Yesus dengan antusiasme yang sama. Dan ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Media sosial bukan hanya menyita waktu kita dan juga anak-anak kita. Tetapi perlahan-lahan media sosial itu membentuk hati kita dan juga hati anak-anak kita. Menjadikan pusat di dalam kehidupan mereka. Allah menciptakan hati manusia ini untuk menyembah Dia. Namun sejak kejatuhan dalam dosa, hati kita itu cenderung menyembah hal lain, menyembah kenyamanan, kesenangan, pengakuan, dan kesuksesan. Dan media sosial mempercepat proses ini di hati kita. Kita mulai berpikir bahwa hidup yang baik itu adalah hidup yang penuh hiburan, penuh pujian, dan kita bisa memiliki apa yang orang lain punya. Tanpa sadar, saudara, hati kita mulai berpaling dari Allah yang sejati kepada berhala layar yang tampaknya memberikan kebahagiaan instan. Tapi kabar baiknya, saudara, Allah tidak membiarkan kita dan juga anak-anak kita terjebak di dalam kesesatan ini. Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita. Yesus datang ke dunia, hidup sempurna, tanpa tergoda oleh kesenangan dunia, dan mati di kayu salib penanggung hukuman atas penyembahan berhala kita. Yesus bangkit untuk memberi kita hati yang baru, hati yang kembali menyembah Allah dan menikmati kasih-Nya yang sejati. Injil inilah yang perlu kita tanamkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada pemuda-pemuda kita, remaja kita, lebih daripada sekedar berkata, kurangi main HP-mu. Saudara, tugas kita sebagai orang tua, bahkan tugas kita untuk diri kita sendiri, itu bukan sekedar mengontrol waktu layar kita, tapi membawa hati kita, hati anak-anak kita kepada Kristus. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengubah hati kita. Kita tidak bisa mengubah hati orang lain. Kita tidak bisa mengubah hati anak-anak kita. Tetapi kita bisa menunjukkan kepada mereka bahwa kasih Kristus lebih memuaskan daripada like dan views. Kita bisa menceritakan bagaimana Yesus mengasihi mereka, mengasihi kita meskipun kita gagal, dan bagaimana Dia memberi sukacita yang lebih dalam daripada hiburan-hiburan dunia. Kita bisa mulai dengan membangun satu relasi yang hangat, berdoa bersama, dan menghadirkan Kristus di dalam percakapan sederhana. Bahkan saat anak-anak kita, saat anggota keluarga kita menceritakan tentang game favoritnya. Hari ini, mari kita mulai dari rumah. Berdoalah agar Allah membentuk hati kita terlebih dahulu untuk lebih mencintai Dia daripada layar. Minta Tuhan memberi kita hikmat untuk menuntun anak-anak kita kepada Yesus, Sang Juru Selamat yang lebih berharga dari segala hiburan yang ada. Sebab hanya hati yang dijaga oleh Injil yang akan memancarkan kehidupan yang sejati, baik untuk kita maupun untuk generasi yang akan datang. Kiranya hari ini kita bisa berdoa agar Tuhan mengubah hati kita. Tuhan mengubah hati kita untuk tidak diperbudak oleh dunia ini. Dan Tuhan menolong kita untuk mengasihi Dia lebih daripada media sosial. Dan Tuhan juga memakai kita
untuk membawa anak-anak kita mengenal Yesus. Ingat, Yesus lebih berharga daripada semua like dan views di dunia. Hanya kasih-Nya yang memuaskan hati kita selamanya. Tuhan memberkati.